Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vijay Karit, NPM 218100430069. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yaitu fungsi komunikasi massa. Hadirnya teknologi dan informasi memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sehari-hari manusia. Dalam perkembangannya, media informasi berperan penting dalam praktik komunikasi yang jauh lebih efektif dibandingkan masa lalu. Adanya teknologi informasi yang semakin canggih membuat manusia mendapat memberi atau menerima pesan dengan cepat tanpa batasan dan waktu. Di samping itu, untuk mempermudah pengiriman dan penerimaan dalam proses komunikasi, dibutuhkan penghubungan sebagai sumber informasi. Dalam hal ini, media massa berperan penting menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan media informasi yang semakin pesat, masyarakat bisa melakukan komunikasi massa yang tidak dibatasi oleh jumlah. Fungsi pengawasan. Salah satu fungsi komunikasi massa sebagai pengawasan, karena dengan pengawasan ini akan lebih mempermudah pengontrolan kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Komunikasi massa adalah menjadi mata telinga bagi mereka yang mencari informasi tentang dunia. Internet, televisi, dan surat kabar adalah sumber utama untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Novelia, NPM saya 2181004370. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Vijay. Masyarakat mengandalkan komunikasi massa untuk berita dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, seperti kita melaporkan cuaca, isu terkini, gosip selebriti terbaru, dan bahkan waktu untuk mulai sebuah permainan. Fungsi komunikasi massa berikutnya yaitu sebagai social learning. Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah melakukan guiding dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat di mana komunikasi massa itu berlangsung. Komunikasi massa itu dimaksudkan agar proses pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien dan menyebar secara bersamaan di masyarakat luas. Yang ketiga yaitu fungsi pencerahan informasi. Dengan adanya media massa, masyarakat akan lebih mudah mencari dan mendapatkan informasi. Karena fungsi utama dari media massa adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menyangkut berbagai hal, baik dalam bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan budaya. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Ananda Yulinta, NPM 21810004300071. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas tentang fungsi komunikasi massa. Fungsi transformasi budaya. Dalam keterkaitannya dengan budaya, media massa dimiliki pengaruh sangat besar bagi masyarakat, karena dari media massa, masyarakat dapat belajar berbagai macam hal, misal dalam hal kebudayaan dari siaran atau tayangan televisi. Masyarakat dapat belajar tentang budaya yang bersifat tradisional dan modern yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Berikutnya adalah fungsi hiburan. Fungsi lain dari media massa adalah sebagai hiburan, karena
Dalam media massa, masyarakat akan mendapat hal-hal yang bersifat untuk menghibur, baik dari surat kabar, radio, tayangan televisi, dan lain-lain. Misal, dalam tayangan televisi, masyarakat dapat menikmati hiburan musik, film, sinetron, dan olahraga, sehingga dengan adanya tayangan-tayangan tersebut, masyarakat akan terhibur. Unsur-unsur media massa. Yang pertama ada komunikator, media massa, informasi atau pesan, gatekeeper, khalayak publik, dan umpan balik. Komunikator dalam komunikasi massa adalah pihak yang mengendalikan media massa dengan teknologi komunikasi modern. Berikutnya, media massa adalah saluran atau alat komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan hanya informasi yang hanya dikonsumsi secara pribadi. Dengan demikian, informasi massa adalah milik publik, bukan individu. Misalnya, bentuk iklan, sinetron, film, infotainment, dan sebagainya. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi, sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang organisasi media massa. Mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Khalayak adalah massa yang menjadi tujuan dari penyebaran informasi dari media massa. Mereka bersifat heterogen dan luas. Umpan balik. Awalnya umpan balik bersifat tertunda, namun dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka komunikasi interaktif dapat dilakukan secara langsung melalui media massa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.